Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Ya, sama, saya juga belum sarapan. Tapi usahakan setiap hari untuk sarapan ya, agar kita punya tenaga untuk menjalani aktivitas pembelajaran seharian penuh ini. Oke, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini diberkahi oleh Allah, kita mendapatkan manfaat dan kita dimudahkan untuk memahami pembelajaran. Silakan Ketua kelas Mas Arya dipimpin doa dulu. Tempat duduk, siap, gerak. Belum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Sudah mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Pak Wahyu minta kalian untuk mengeluarkan HP. Silahkan scan barcode di depan ini untuk mengisi absensi. Nah, nanti akan saya cek 2 menit lagi presensi kehadiran kalian. Oke, Pak Wahyu cek dulu ya. Raihatul Jannah, Lydia, Dita, Mia Damayanti, Nelly, Deniska, belum hadir ya Deniska ya? Oke. Alhamdulillah, satu saja yang hari ini absen. Tidak apa-apa, mungkin lagi sakit, kita doakan biar cepat sembuh. Oke. Sebelum itu anak-anak, Pak Wahyu ingin kita ice breaking dulu. Siap semuanya? Siap. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, tepuk 5. Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah hari ini masih semangat semua ya. Mungkin masih pagi, tenaganya masih full. Oke, kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Ada yang tahu kemarin kita bahas apa? Pernikahan. Ya, pernikahan. Hari ini kita tetap membahas pernikahan, tapi di materi yang berbeda. Kalau kemarin kita membahas pengertiannya pernikahan, definisinya pernikahan, dan dalil-dalilnya pernikahan, maka sekarang kita membahas hukum pernikahan dan rukun pernikahan. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Apa saja itu? 1. Peserta didik, yaitu kalian, mampu menjelaskan pengertian pernikahan dan dalil naklinya dengan akurat tanpa kesalahan. Alhamdulillah ini sudah kita pelajari pertemuan kemarin. Yang kedua, yaitu menyusun analisis ketentuan pernikahan dalam Islam dengan argumentasi yang logis dan lengkap. Yang ketiga, kalian bisa menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran, menampilkan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab dan komitmen. Nah, karena kita bahas tentang pernikahan, 1 tidak jauh dengan namanya tanggung jawab, komitmen dan janji. Maka ada orang yang ngomong bahwasanya pernikahan itu janji suci, yaitu janji yang tidak boleh diingkari. Sekali kita sudah berucap ijab kabul, maka kita bertanggung jawab untuk menjaga janji tersebut agar tetap utuh. Oke, sebelumnya Pak Wahyu akan menampilkan satu video. Silahkan disimak bareng-bareng. Pernikahan pun juga seperti itu. Namun ada pernikahan yang nanti menjadi sebab, menjadi wajib karena dia adalah punya kemampuan. Secara syahwat iya, secara ekonomi iya, dan godaannya besar, maka bagi dia nikah menjadi wajib. Kemudian setelah itu ada menikah menjadi sunnah. Secara ekonomi iya, tapi syahwat dia biasa-biasa saja. Akan tapi kalau dia menikah tentunya dia akan lebih mantap, lebih dekat kepada Allah, jauh dari fitnah dan difitnah. Oke. Kemudian ada lagi yang menikah adalah hanya derajat mubah, boleh-boleh saja. Bagi dia adalah nggak akan merubah. Nikah oke, tidak menikah oke. Ada yang sampai derajat menikah itu makruh.
Ada sampai derajat nikah itu haram. Kalau ternyata di dalam menikah dia akan berbuat zalim pada orang yang dinikahinya. Oke, sudah disimak videonya? Oke, saya mau tanya dulu ini kira-kira. Ada yang tahu hukum awal pernikahan tadi apa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan, Mbak. Hukum awal pernikahan yaitu mubah. Mubah. Iya. Oke. Setuju semuanya kalau hukum awal pernikahan itu mubah? Setuju. Terus yang kedua, apa rukun pernikahan? Ada yang tahu di sini? Menjawab lagi. Oke, boleh. Rukun dari pernikahan yang pertama adanya pengantin pria dan wanitanya. Betul. Yang kedua adanya ijab kabul. Betul. Yang ketiga adanya saksi. Saksi. Adanya wali juga. Adanya wali. Dan maharnya. Mahar. Nah, mahar itu bagian dari syarat sah, bukan bagian dari rukun. Gitu ya. Terus pertanyaan terakhir ini. Kira-kira situasi apa yang menyebabkan suatu pernikahan itu menjadi tidak sah? Angkat tangan. Oh ya, silakan. Karena rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Betul sekali, karena rukunnya tidak terpenuhi. Maka kita harus benar-benar teliti ya ketika ingin menikah. Nah, kita akan membahas hukum-hukum pernikahan. Kalau tadi dijawab bahwa hukum awal pernikahan adalah mubah, memang betul. Mubah artinya boleh. Seseorang itu boleh menikah, boleh tidak. Tapi mubah itu bisa berubah menjadi wajib tatkala seseorang itu sudah siap secara fisik, sudah siap secara finansial, dia sudah mampu menafkahi, tapi dia takut terjerumus ke dalam zina. Wedi, takut melakukan zina. Maka hukum yang awalnya mubah berubah menjadi wajib. Wajib karena untuk menghindari zina. Wajib ini bisa berubah menjadi sunnah manakala dia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Finansial sudah oke, fisik sudah oke, psikologi sudah oke, semuanya sudah oke, tapi dia tidak takut terjerumus dalam zina, dia bisa menahan. Maka yang dari wajib tadi berubah menjadi sunnah. Yang ketiga, ada namanya makruh, yaitu ketika seseorang ingin menikah namun hanya mampu membiayai tapi tidak mampu menafkahi, satu, atau mampu secara fisik tapi tidak mampu secara finansial, makruh hukumnya. Dan yang terakhir yaitu ada namanya haram, yaitu ketika seseorang berniat menikah untuk mendolimi pasangan, mengeruk hartanya. Wah, ini lagi tren di anak muda ini ya. Misalnya seperti itu. Menikah dengan orang yang umurnya sudah tua, 2 tahun, 3 tahun, tinggal nunggu. Tinggal nunggu warisannya. Enak sekali hidup kita ya kalau seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Maka hukum pernikahan itu bisa berubah sesuai kondisi. Selanjutnya, kita akan membahas rukunnya. Pepatah Jawa ada yang ngomong seperti ini. Syarat menikah namung kalih. Ya, jawabannya kalih sinten. Itu kata kunci yang pertama, kalih sinten. Kalau kita ngomong kalih sinten berarti satu syarat rukunnya yaitu adanya mempelai. Nah, ini adalah calon mempelai yang kriterianya bagus ya. Nah, satu, ada mempelai laki-laki, harus balik, berakal sehat. Arya sudah balik belum? Sudah. Kok tahu sudah balik dari mana ya? Ya betul sekali. Ada yang belum balik di kelas ini? Kok Dri belum balik? Belum sunat Dri? Sudah. Wah, alhamdulillah sudah balik semuanya ya. Yang perempuan juga begitu syaratnya. Satu balik, satu Islam, 2 balik, berakal sehat. Tapi ada kriteria di bawahnya lagi. Apa Pak? Satu, tidak boleh menikahi seseorang yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Sekarang di belakang truk itu lagi tren ya, kutunggu jandamu.
Lah itu jangan dipakai itu. Kata bonteni sampai kapan? Ndak, carilah yang single, gitu ya. Satu, tidak boleh menikah dengan seseorang yang punya ikatan pernikahan dengan orang lain. Yang kedua, orang yang dalam masa iddah mati atau bercerai. Kalau iddah mati berarti ditunggu sampai selesai iddahnya. Yang kedua, yaitu adanya wali. La nikahaha illa bil wali. Tidak sah pernikahan itu tanpa wali. Lah wali ini siapa? Wali ini dari garis laki-laki. Utamanya adalah ayah kandung. Yang kedua, kakek. Yang ketiga, saudara laki-laki. Keempat, paman atau seterusnya. Lah, mengenai wali ini, Pak, bagaimana kalau semuanya sudah meninggal? Saya tidak punya wali lagi. Nah, nanti pakai ini namanya, yaitu mendapatkan wali hakim. Boleh nanti. Selanjutnya yaitu saksi. Saksi ini terdiri dari dua orang, Islam, baligh, berakal, dan adil. Fungsinya saksi untuk apa, Pak? Ya untuk menyaksikan. Itu salah satunya. Yang kedua, untuk memberikan kesaksian bahwasanya yang akan menikah ini kalau janda ya janda, kalau masih single ya single. Kalau dia misalnya laki-laki ya, pengantin laki-lakinya, kalau dia menikah, maka saksi ini memberikan kesaksian bahwasanya laki-laki ini belum menikah sampai 4 kali. Nah, kalau menikah sampai 4 kali, maka tidak boleh menikah lagi. Selanjutnya ada namanya ijab kabul. Ijab itu adalah ucapan wali ketika menikahkan. Saya nikahkan Arya binti Aryo dengan si A. Lah itu namanya ijab. Lalu Arya menjawab, saya terima nikahnya Aryi binti Aryu. Lah ini namanya kabul. Lah ijab dan kabul ini harus saling bersambung, tidak boleh terjeda. Misalnya Arya menjawab kabulnya, saya terima nikahnya itu terlambat. Jadi ketika walinya menikahkan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, lalu Arya jawabnya terlambat, terjeda 5 menit, bingung, tola-toleh. Lah ini kalau Pak Wahyu ya diulang lagi. Kenapa? Karena antara ijab dan kabul harus bersambung, langsung dijawab. Nah, isok dalam satu tarikan nafas. Nah, jadi hati-hati dihafalkan. Apalagi satu, jangan sampai salah sebut nama. Nama calon istrinya Aryi, nyebutnya orang lain. Wah, bahaya ini. Bikin rame ini nanti ya. Bikin rame nanti. Maka jangan sampai salah sebut. Selanjutnya ada namanya mahar. Mahar ini adalah syarat. Lah namanya syarat sah, tidak boleh ditinggalkan. Ketika ada rukun plus syaratnya yaitu mahar. Mahar, apa itu mahar, Pak? Mahar itu harta pemberian dari calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan. Pak, berapa besaran mahar? Bukan seikhlasnya ya, tapi sekuatnya atau semampunya. Lah, mahar yang baik itu perempuan minta yang tidak memberatkan laki-laki. Tapi laki-laki juga harus sadar diri bahwasanya perempuan itu mahal, maka tidak boleh dihargai murah. Kasih mahar yang banyak. Oke ya? Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Pak Wahyu akan membagi kelompok menjadi 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasnya sederhana. 1, kalian menyaksikan satu video. Yang kedua adalah menganalisisnya. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang kedua, berikan solusi. Tawarkan solusi yang menurutmu adalah solusi terbaik. Silahkan disimak. Inilah pemandangan persidangan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang. Setiap ruang sidang di pengadilan ini tidak termasuk dari para pemohon dan penggugat. Rata-rata pengunjung adalah perempuan. Perempuan ini rata-rata sedang mengurus sidang perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.
mengatakan dirinya mengajukan gugat cerai karena masalah ekonomi. Ia menggugat suami karena sang suami sudah tidak pernah memberi uang belanja meski suaminya bekerja sebagai buruh punya penghasilan tetap. Oke, silahkan didiskusikan kira-kira apa penyebab tingginya angka perceraian. Pak Wahyu kasih waktu 30 menit. Setelah itu kita presentasikan di depan. Gimana? Ada kesulitan untuk diskusinya? Masih belum, Pak. Oke, Pak Wahyu tunggu ya. Iya, Pak. Kelompok 1 bagaimana? Apa ada kesulitan? Belum, Pak. Aman. Aman? Oke, silakan dilanjut. Habis ini kita presentasi ya, sama-sama. Oke, mari kita dengarkan hasil diskusi kelompok 1 bersama-sama. Nanti silakan ditanggapi mengenai Aku solusi. apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan, Mbak. Nah, jadi di sini kita sudah berdiskusi tentang bagaimana menanggapi kasus yang sudah ada di video. Nah, yang pertama adalah analisis penyebab. Kami menganalisis bahwa banyak pasangan menikah tanpa memahami tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga, dan keuangan sering menjadi pemicu perceraian. Seperti yang ada di video tadi, kebanyakan itu adalah karena faktor ekonomi. Nah, jadi itu adalah dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka anak-anakku sekalian, di sini Pak Wahyu ingin menyimpulkan sedikit. 1. Tingginya angka perceraian disebabkan berbagai faktor. Yaitu 1, karena pendidikan pranikah yang kurang. Artinya apa? Artinya kita tidak dilatih bagaimana mengemban tugas sebagai istri dan sebagai suami. Kita kurang sadar diri terhadap tanggung jawab. Nah, yang kedua, masalah ekonomi. Perceraian tinggi karena masalah ekonomi, tapi tidak selamanya ekonomi itu menjadi faktor utama. Buktinya, artis-artis sekarang itu kaya-kaya, tapi mereka memilih untuk bercerai. Yang ketiga, karena adanya pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini biasanya terjadi karena tradisi budaya di satu tempat atau kebiasaan. Nah, kalau anak saya nggak nikah umur sekian, nanti dikira tidak laku. Nah, akhirnya masih belia usianya, akhirnya dinikahkan. Yang kedua, untuk mengatasi masalah ini, 1 yaitu kita mengadakan yang namanya edukasi pranikah. Nah, ini biasanya dilakukan di KUA kalau menjelang menikah. Diedukasi, diwanti-wanti, dikasih wejangan. Ini loh. Nah, kalau pengen tahu isinya silahkan mendaftarkan diri di KUA. Tapi tunggu sekolahnya selesai. Yang kedua, dukungan ekonomi. Artinya apa? Artinya kita itu harus dipermudah untuk mencari nafkah. Bukan hanya dipermudah, tapi kita semangat untuk menafkahi keluarga. Yang ketiga, yaitu pencegahannya lewat pemerintah, membatasi pernikahan dini. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah, membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun. Oke. Sekarang Pak Wahyu pengen tahu sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Baik, anak-anak silahkan di-scan barcode yang ada di depan sini untuk mengerjakan kuisnya. Baik, kita mulai dulu. Untuk yang masih belum bisa login, nanti menyusul di sesi kedua. Oke. Kita mulai ya. Pertanyaannya ada di papan, jawabannya ada di HP kalian. Sudah menjawab semua? Siapa ya yang paling tinggi skornya? Oke, Bilkis. Bilkis ya? Oke, bagus. Kita lanjut soal kedua. Dalam rukun nikah, wali memiliki peran penting. Siapakah yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang akan menikah?
Oke, 14 orang, ayah kandung atau keluarga laki-laki. Satu orang yang menjawab siapa saja yang disepakati oleh keluarga. Oke, jawabannya apa ya? Jawabannya bener yang ini, yang kuning. Ayah kandung atau keluarga laki-laki dari pihak. Iya. Siapa yang paling tinggi skornya? Saya. Nadia. Oke. Selanjutnya, mengapa kehadiran saksi dalam rukun nikah dianggap sangat penting dalam Islam? Oke, 12 orang menjawab untuk memastikan akad nikah berlangsung sesuai syarat Islam. Betul? Siapa ini yang paling tinggi? Nomor 3, Roro. Mana Roro? Tepuk tangan tuh Roro. Nomor 2, Nadia. Oke, bagus. Pertama siapa? Bilqis. Bagus sekali. Oke. Untuk Mbak Roro atau yang lain yang nilainya masih di bawah kriteria ketuntasan, nanti silahkan ke Pak Wahyu. Nanti Pak Wahyu akan mengajari lagi bagian-bagian yang kalian masih belum paham. Nanti akan ada kegiatan yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk Bilqis, tangan Bilqis, nanti ke Pak Wahyu juga. Nanti Pak Wahyu kasih materi yang bisa menambah wawasan kamu mengenai pernikahan. Nah, sebelum Pak Wahyu selesai, Pak Wahyu mau tanya ini. Kira-kira kalian senang nggak pelajaran hari ini? Senang. Arya senang nggak ya? Senang, Pak. Kamu senang yang bagian mana ya? Yang membahas pernikahan. Ya, semuanya bahas pernikahan ya. Nelly, gimana? Senang nggak hari ini? Senang. Bagian mana yang kamu senangi, Nel? Lihat video. Lihat video. Oke, bagus sekali. Terus Nadia, kira-kira hal yang paling bermanfaat dalam pembelajaran ini apa? Bisa memahami apa yang dalam pernikahan. Oke, bisa memahami pernikahan harus sesuai dengan syariat, syarat Islam. Tidak boleh untuk main-main. Karena Pak Wahyu bilang di awal tadi pernikahan adalah janji suci. Betul sekali. Oke. Pak Wahyu ngasih tugas sedikit. Silahkan di-scan barcode di papan ini. Silahkan dipelajari di rumah. Minggu depan kita akan membahas materi baru mengenai hikmah-hikmah dalam pernikahan. Oke. Sebelum Pak Wahyu akhiri, ada pertanyaan? Cukup? Baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.